Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dewi dari jurusan Pendidikan Masyarakat kelas C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas-tugas. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan ada 5, yaitu intensitas, waktu, sifat, dan subjek. Interitas, kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama dan kebutuhan pokok yang pertama harus segera dipenuhi untuk bisa bertahan hidup. Contohnya seperti pangan, randang, makanan, pakaian rumah. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder timbul setelah kebutuhan primernya secukupi. Contohnya seperti meja, lemari, kursi, sepatu, buku, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan mewah, contoh seperti mobil, perhiasan. Sekarang kebutuhan waktu, di dalam waktu. Kebutuhan saat ini, misalkan kita membutuhkan waktu untuk makan, obat, minuman, atau yang lain. Yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang, misalkan dalam tabungan, perlengkapan sekolah, pendidikan. Itu kan melalui akan datangnya kapan, dan pasti itu penting ada di dalam kehidupan keseharian kita. Yang ketiga adalah kebutuhan yang tidak terduga, seperti konsultasi kesehatan, dan kita juga harus bisa merawat kesehatan kita dimanapun kita berada. Sekarang kebutuhan sifat. Kebutuhan sifat ada kebutuhan jasmani seperti istirahat. Nah, kita dalam keseharian kita harus mempunyai atau meluangkan waktu untuk istirahat, karena kita juga di rumah itu bukan mengurus rumah atau apa, tapi kita juga menguruskan anak, seperti anak mau sekolah. Jadi kita harus banyak waktu juga untuk beristirahat. Yang kedua adalah kebutuhan rohani, seperti hiburan, ibadah, dan kesenian. Di dalam keluarga juga kita harus meluangkan waktu untuk hiburan seperti bermain bersama keluarga, ibadah, meluangkan waktunya, dan untuk kesenian kayak seperti kita mempunyai hobi sendiri dan kita meluangkan waktunya untuk melakukan hobi itu tersebut. Sekarang dalam subjek itu ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dipenentukan atau dilakukan oleh sendiri, misalnya dalam kebutuhan bekerja. Kita juga kan dalam keluarga itu tidak semua bisa berbareng-barengan atau bersama keluarga, tapi kita juga pasti ada sibuknya kita sendiri. Yang kedua adalah kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok merupakan untuk kepentingan semua, misalnya dalam angkutan umum atau sekolah. Kita contohnya kita mau ke pasar. Nah, kita kan dalam menuju ke pasar itu tidak untuk menaiki angkot umum, kita tidak sendiri, tapi kita itu bersama orang lain. Disitulah kita kebutuhan bersama orang lain. Contoh-contoh kebutuhan dalam keseharian kita dibutuhkan untuk pakaian, makanan, tempat tinggal, keluarga, teman, pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, kesehatan, keamanan, informasi, kasih sayang, ketentraman, dan identitas. Semua itu dibutuhkan oleh kita semua. Karena apa? Karena kita pengetahuan, pekerjaan, kesehatan, keamanan, informasi, kasih sayang, ketentraman, dan identitas. Semua itu dibutuhkan oleh kita semua. Karena apa? Karena kita tinggal di perumahan atau kita tinggal di perkotaan itu bukan hanya sendiri, tapi melainkan ada juga kebersamaannya. Nah, disitulah maka apa kita pentingnya ada keluarga, ada teman, ada pendidikan, ada pengetahuan. Itu disitulah kita emang benar-benar penting dan harus bisa mempunyai itu semua, kecuali emang itu termasuk udah keseharian kita sehari-hari. Sekarang tentang masalah-masalah yang ada kehidupan kesehari-hari. Contohnya seperti masalah yang jika orang tidak keterima dalam pekerjaan, tapi semua orang juga pasti mengalami semuanya, maka disitulah kita akan diuji kesabaran kita dan sampai mana kita akan bisa menghadapi semuanya. Yang kedua adalah masalah sosialisasi dengan masyarakat. Kita di dunia atau
kayak diem di perumahan atau di perkotaan, pasti kita punya masalah juga sama tetangga. Disitulah kita juga harus bisa sabar atau bisa menghadapi sikap tetangga. Yang ketiga adalah masalah keuangan. Semua juga pasti mengalami masalah keuangan, seperti roda berputar, dimana Allah menurunkan rezeki itu di saat tidak selamanya kita mempunyai uang atau apalah. Jadi kita sebagai manusia harus menerima atau mensyukuri apa yang kita punya, karena masalah keuangan itu bukan kita yang dialami tapi semua orang juga. Yang keempat adalah anak sekolah. Setiap anak sekolah pasti orang tua juga mempunyai rasa kesedihan atau rasa capek, karena itu semua orang tua kita yang menyelesaikannya dengan sendiri atau apalah. Jadi kita sebagai manusia harus menerima atau mensyukuri apa yang kita punya, karena masalah keuangan itu bukan kita yang dialami tapi semua orang juga. Yang keempat adalah anak sekolah. Maka disitulah permasalahannya atau apalah. Jadi kita sebagai manusia harus menerima atau mensyukuri apa yang kita punya, karena masalah keuangan itu bukan kita yang dialami tapi semua orang juga. Yang keempat adalah anak sekolah. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi orang lain, khususnya bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.